Monitor ini kakaknya VX 2481MH yang jadi juara kita di ranking 1 GTA di Top 10 edisi Desember 2020 kemarin. ViewSonic kirimin ke kita 27 inch ya, dan kita lihat sama-sama kualitasnya. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Ya, ViewSonic VX 2481 yang bagus banget memang dari apa yang dikasih kemarin itu dengan harga 1,6 juta. Memang layak itu menjadi terbaik di 2020 kemarin. Yang gue penasaran, apakah ada perbedaan kualitas panel 24 inch dan 27 inch di kode yang sama VX 2781MH, cuma beda satu huruf, satu angka. Nanti kita lihat hasil data colornya, gue bandingin. Kelengkapannya ada yang lucu untuk unit yang gue dapetin, karena gue dikasih adapter 2 piece di dalamnya dengan barcode yang berbeda pula. Kayaknya ViewSonic salah masukin atau apa, gue kurang ngerti. Ada manual book, kita singkirin aja 2 piece kabel power dan 1 kabel HDMI. Untuk stand dan kakinya ini sama persis sama yang dipakai di 24 inch-nya, mengusung konsep segitiga di meja, dan kayaknya dia pakai yang size-nya itu pun sama persis lah sama yang di 24 inch supaya bisa hemat produksi. Sayangnya gue nggak bisa bandingin langsung karena unit 24 inch gue udah nggak ada. Tapi karena ini panelnya lebih berat dari 24 inch-nya, tapi pakai kaki dan stand yang sama, dia super duper gampang jatuhin ke samping kiri kanannya. Effortless kayaknya. Sedikit tenaga aja. Dari body design dan segala macamnya itu sama persis sama yang ada di 24 inch. Kalau kalian mau lihat lengkapnya dan pendapat gue, kalian bisa lihat videonya. Gue taruh di card di atas. Kita masuk ke portnya di monitor ini. Ada DC in, audio in, dan audio out. 2 HDMI yang kita nggak tahu version berapa, tapi udah bisa support 75Hz. Dan terakhir port VGA yang cuma bisa support ke 60Hz di monitor ini. Dan ada VESA juga di belakang monitor 100x100 mm. Yang gue cukup amazed bagian depannya sih, yang bezel-nya tetap dibikin tipis, kurang lebih 0,5 cm, dan gua rasa ini masuk ke kelas yang tertipis untuk monitor 27 inch. Kita masuk ke spek lengkapnya di website ViewSonic. 27 inch Full HD resolution, IPS panel flat 75Hz, brightness 250 nit dengan kontras 1000:1. Panel bit depth-nya standar di 6 bits plus FRC, respon time-nya 1 ms MPRT yang nggak penting juga di monitor entry level kalau kita tes, bukan untuk game kompetitif tentunya. Support FreeSync tapi nggak bisa G-Sync compatible karena nggak adanya port DisplayPort. Color gamut diklaim NTSC 72% dengan sRGB 102%, dan ada speaker 2x2 watt yang keluar dari bawah monitor. Ini kalau gua inget-inget ya, ini speaker yang sama yang dipakai di 2481. Di 2481 ada speaker di 1,6 juta sih the best. Tapi kalau di 27 inch dengan harga yang dipatok ViewSonic untuk monitor ini, buat gua sih big no ya. Berikutnya kita tes kualitas panelnya lebih detail dengan data color SpiderX. Kali ini gue show ke kalian, sekalian gue taruh hasil 2481 di sebelahnya sebagai pembanding. Color gamut nggak ada perbedaan, gimana-gimana, hasilnya tuh mirip. 27 inch kita bisa dapetin di 98% sRGB, 76% Adobe RGB, 77% DCI-P3, dan 72% NTSC. Brightness dan kontras malah kita dapetin lebih rendah dibanding 24 inch ya. Maksudnya di sini kita cuma dapetin 242,5 nits dengan kontras kayaknya sampai 1000 bahkan. 950/1, dan white point-nya agak kebiruan di 7500 Kelvin. Kalau uniformity-nya di brightness 100% hasilnya mirip, ada satu titik aja yang off banget di sini di 4,5 delta E. Titik lainnya masih cukup oke. Luminous uniformity-nya cukup rapih di 27 inch-nya, tapi ya nggak serapi 24 inch ya. Ada 2 titik yang paling gelap dari 9 titik pengetesan, 10% dan 11%. Masih cukup oke sebenarnya. Untuk color akurasinya di 27 inch ternyata kalau kalian perhatiin itu kalah telak lah ya dibanding 24 inch ya. Max-nya di 6,59 delta E dan average-nya di 2,45 delta E. Setelah dikalibrasi malah kualitasnya bisa menangin 24 inch ya. Max-nya turun ke 6 delta E dan average-nya turun jauh sampai ke 0,80 delta E. Overall ratingnya masih sama. Sebelum dikalibrasi untuk kedua monitor ini dikasih 4,0 poin. Dari pembandingan singkat ini sih kita mungkin cukup bisa simpulin kalau monitor yang sama kodenya, brandnya sama juga, cuma beda inch, bahkan cuma beda 1 angka, bisa berbeda kualitas panelnya. Kita masuk pengetesan bleeding. Di sini gua show
kalian semuanya all black dan brightness-nya cukup tinggi udah. Ini nggak ada tanda-tanda bleeding sama sekali, cukup clean. Gua swivel ke kalian, swivel ala-alanya dia, semuanya sangat rapih di monitor ini. Ya, tapi ini nggak menjamin ya bahwa unit yang kalian dapetin sama kayak unitnya gua. Kita masuk ke pengetesan OSD. Di sini sih jujur aja nggak terlalu enak ya pengaturannya. Udah tombolnya enak, konsep dia pencet juga nggak enak ya. Ini masih tombol bukan joystick, dan tombolnya tuh banyak banget. Kita harus pencet 3 tombol dari atas buat masuk ke menunya. Ya, menu pertama itu ada input select, nggak penting-penting banget. Kedua ada volume, mute, audio input. Ini ngomong tentang speaker, nggak penting-penting juga. Kalau dibahas. View mode, ini kayak preset gitu ya. Biasa gue pakai standar udah cukup bagus. Kemarin gue juga tes di 2481-nya juga cukup oke. Di sini kontras, color temperature, color space. Color temperature gue selalu pakai user color, user define gitulah. Kalau di monitor lain namanya banyak. Color space gue auto. Lu boleh pencet RGB juga. Kalau yang ini sih agak aneh sih. YUV itu kadang-kadang gue juga kurang ngerti. Cuma color range gue selalu di full range. Dan jangan lupa di Nvidia color setting lu harus full range juga, jangan di limited. Ya, berikutnya blue light filter, aspect ratio, overscan, nggak terlalu penting. Black stabilizer kalau lu mau terangin tempat yang gelap. Advanced DCR matikan karena nggak penting. Response time kalau lu mau rendahin motion blurnya. Ini bukan monitor gaming juga, nggak penting-penting banget. AMD FreeSync language AMD FreeSync, resolution notice, information, OSD timeout, OSD bla 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 bla. Eco mode. Nah, eco mode di sini seharusnya ada mode off gitu ya. Cuma di sini standar itu kayak off. Karena kalau kalian standar 78%. Nah, kalau kalian bandingin sama gue punya brightness, dia ngikutin brightness deh. Enggak lu. Dia ngebagi antara brightness dan kontras berarti. Jadi nggak ada mode off, bener-bener mati gitu, kasih tau. Oh, kalau gue nggak ada power saving gitulah. Sleep. Ya, next auto detect di DC, DCI, memory recall itu reset. Ya. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 2750 dengan harga 3 tahun full ViewSonic. Ya, 27 inch standar lah, harganya sekitaran segini semua. Tapi kalau lu bandingin dengan 24 inch dengan spek yang sama bisa beda 1,1 juta tuh agak aneh sih. Nanti gue jelasin. Saingannya yang di Indonesia yang resmi Samsung S27 R350 harga 2850, AOC 27G2E5 2,8 juta, LG 27 MK600 di 2750. Jujur gue agak males bacain saingannya karena untuk segmen ini nggak worth it dibeli sekarang ini. Gue jelasin. Semenjak 24 inch 144 Hz masuk ke kelas di bawah 3 juta. Sebenarnya segmen 27 inch 75 Hz seharusnya harganya tuh turun habis. Awal tahun lalu memang masuk akal lah di bawah 3 juta. Tapi semenjak Oktober tahun 2020, segmen ini sebenarnya udah jatuh di bawah 2 juta. Tentunya gue mesti ambil data dari JD.com, website e-commerce China, karena gue bisa dapetin harga lebih jujur di sana. ViewSonic 75 Hz 27 inch dengan kode VX2771 strip H udah dijual di harga 879 RMB dengan kurs kisaran 2000. Harga bisa dibilang 1,9 juta sampai entry 2 jutaan. Tapi di Indonesia harganya udah mau nyentuh ke arah 3 juta yang sangat nggak worth it untuk dibeli. Gue nggak ngerti sih kenapa brand-brand itu patok harga nggak masuk akal sama sekali tingginya. Gue cukup yakin sih entah pertengahan tahun ini atau akhir tahun ini segmen 27 inch 75 Hz akan turun sampai ke entry level 2 juta atau bisa di bawah 2 juta. Dan mungkin di kesempatan kali ini gue mau menjawab pertanyaan dan pernyataan yang sering muncul di komentar GTD kalau kita lagi bahas 27 inch Full HD. Ya, 27 inch tapi masih Full HD bang. Atau Full HD di 27 inch pecah bang. Atau banyak yang nanya, 27 inch pecah nggak di resolusi Full HD bang? Dari sekian banyak gue review 27 inch Full HD dan juga gue sendiri sempat punya LG 27GK 750F yang Full HD di 240 Hz. Sebenarnya Full HD masih oke kok di 27 inch, gak ada masalah. Ya pastinya ketajaman pixel nggak mungkin ngalahin 24 inch atau 25 inch. Tapi dari penggunaan sebenarnya oke-oke aja. Dan gua rasa orang-orang yang bilang jelek itu, orang itu udah pernah lihat 1440p atau 4K di 27 inch. Ya nggak heran kalau dia bilang Full HD pecah di 27 inch. Mata kalau udah lihat yang lebih bagus, yang susah memang lihat versi yang lebih rendah dikit. Tapi beda kalau kita rasain 32 inch, itu Full HD memang bener-bener pecah, kelihatan banget.
Terutama kalau kita gunain monitor itu di jarak monitor standar sekitar 60-80 cm lah ya. Yang gue suka dari Full HD di 27 inch sih sebenarnya ketika kita main Battle Royale kompetitif. Kadang jarak kita dengan musuh tuh jauh banget. Di 24 inch sih susah banget udah untuk ngeliat musuh itu udah kecil banget. Tapi di 27 inch masih kelihatan, dan juga biasanya kepala musuh lebih gede kelihatan di 27 inch kalau kita ngomongin tentang gaming. Sayang ya, ketika kita mainin game FPS kayak Valorant yang mapnya tuh relatif deket kalau kita bandingin dengan Battle Royale, dan kita sering banget kan tuh main Valorant tuh ngintip map. 27 inch sih memang kerasa nggak enak ya, karena leher tuh harus kerja lebih keras untuk ngintip mapnya sering kan, karena leher nggak enak jadinya. Ya itu pengalaman gua selama pakai 27 inch, dan gua harap itu bisa membantu kalian dalam mengerti segmen ini. Full HD di 27 inch masih oke. Dan sekali lagi gua ingetin kalau segmen ini bener-bener akan worth it dibeli kalau harganya bisa mendekati harga 2 juta. 2 juta entry ya, atau di bawah 2 juta. Kalau kalian yang memang butuh banget monitor hari-hari ini, beli aja lah 24 inch standar 75 Hz, atau cari 24 inch 1440 Hz. Kedua segmen itu lebih worth it dibeli, dan kalian bisa lihat guidance kita untuk memilih yang terbaik di GTID Top 10. Gue udah bikinin dua segmen itu cukup rinci. Gue Alwin dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.